Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli dinin shalihan wa ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Shadaqallahu adzim. Hadirin hadirat, para sesepuh para asatidzah, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, tentu mudah-mudahan senantiasa hidup kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita berkah, rezeki kita berkah, putra putri cucu kita berkah. Dan mudah-mudahan semuanya kita nanti di akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ahli khair, min ahli jannah. Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita baca dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas satu ayat atau dua ayat dari surah Al-Quran. Di antaranya ini kita ambil dari surat An-Nisa ayat yang ke-124 dan 125, yaitu berkaitan dengan penghuni surga. Siapakah sebetulnya penghuni surga itu? Karena apa? Orang Yahudi juga mengklaim dirinya yang akan masuk surga. Orang-orang Nasrani juga mengklaim dirinya juga yang akan masuk surga.
Dan kita tentunya umatnya Nabi Muhammad juga sama. Kita juga mengaku bahwa umatnya Nabi Muhammad lah yang juga akan masuk surga. Maka ayat ini kalau kita baca ayat sebelumnya memang berkaitan dengan termasuk pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka mengaku dirinya adalah yang masuk surga. Dan bahkan bisa juga sekarang itu ada juga orang yang mengatakan orang Yahudi itu sama dengan Nasrani, Nasrani sama saja dengan Yahudi. Ada juga yang mengatakan agama itu semuanya sama. Maka dari itu turunlah ayat ini untuk menjawab siapa yang akan menjadi penghuni surga. Maka Allah telah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-124 ini. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-124. Wa man ya'mal minas shalihat. Inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, yaitu man itu siapa? Man, orang yang disebut man itu adalah semua yang berakal masuk di sini. Man untuk yang berakal. Kalau itu maka nggak ada. Man di sini maka semua manusia yang berakal, maka diartikan manusia. Dan juga termasuk tidak hanya manusia karena sifatnya umum. Siapa termasuk selain manusia yang ditugaskan untuk beribadah? Adalah jin. Maka termasuk man di sini juga termasuk jin juga yang diperintah oleh Allah. Karena di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-56 Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka man ini adalah sifatnya umum. Wa man ya'mal, misalnya man karena bertemu dengan yang dibaca wa man, diilmukan ilmuuna. Wa man ya'mal amila ya'malu. Asal kata dari amila ya'malu yang artinya adalah beramal, dan amalan itu tentunya yang bernuansa agama. Ini yang arti dari amila ya'malu, amalan yang bernuansa agama. Wa man ya'mal, bernuansa agama, bernuansa ukhrawi, itulah namanya adalah ya'mal. Karena asal kata dari amila ya'mal itu adalah perbuatan yang bernuansa agama, perbuatan yang bernuansa yaitu amalan-amalan ukhrawi. Karena tentunya banyak amalan-amalan. Amalan itu ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada amalan perbuatan anggota badan. Amalan hati itu apa? Amalan hati, niat, amalan hati, keyakinan, yakin, hati. Zikir itu hakikatnya juga amalan hati. Ada amalan lisan, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, baca sholawat, tilawah, itu amalan-amalan lisan. Ada amalannya anggota badan kita. Kita melangkahkan kaki menuju taklim, menuju masjid, silaturahmi, dan amalan badan.
Dilanjutkan wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal, amalan yang berkaitan dengan agama. Minas shalihat, disebutkan di sini minas shalihat, min dari as-shalihat, kebaikan. Min disebutkan min menunjukkan juga apa? Kebaikan itu banyak sekali. Untuk berbuat kebaikan banyak sekali. As-shalihat bentuk jamak di sini. Membuktikan juga apa? Memang amal soleh itu banyak sekali. Amal soleh itu adalah banyak. Apapun kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat, semuanya akan menjadi juga amal soleh juga. Maka disebutkan di dalam ayat ini minas sholihat, yaitu dari kebaikan-kebaikan, amal kebaikan. Min zakarin aw unsa, disebutkan di sini baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang beramal soleh itu boleh jadi laki-laki, boleh juga perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai yaitu derajat yang sama di dalam apa? Beramal soleh. Ya, kesamaan laki-laki dan perempuan di dalam beramal soleh. Al-musawah punya kesamaan, bukan kesamaan dari segala sisi. Yang kadang-kadang ini yang laki-laki jadi pemain tinju, yang perempuan juga pengen jadi pemain tinju. Jadi ada sepak bola perempuan juga ada. Ini sebetulnya tidak tepat, bukan segala sisi. Kayak mencari nafkah itu yang wajib siapa? Laki-laki ya. Perempuan sunnah, berbedanya. Makanya kalau di dalam masalah beramal soleh, beribadah, mempunyai kewajiban yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar, dewasa atau sudah tua, sama memiliki yaitu kewajiban yang sama. Dan dia didasari juga dasarnya berbuat baik. Dan apa? Amal yang berbuat ya, dilakukannya adalah didasari iman. Maka di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi orang yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia mukmin, berarti apa? Dasarnya iman. Karena kalau tidak didasari iman, bukan termasuk adalah amal yang soleh, bukan termasuk soleh, bukan kebaikan yang soleh. Jadi harus didasari dengan iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beramal soleh ini tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dua hal belum terjadi. Jadi makanya kalau beramal soleh jangan sampai terlambat. Kalau terlambat beramal soleh juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman, lalu beriman akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala belum datang dua hal. Apa itu? Satu, roh belum sampai di tenggorokan. Berarti apabila sudah sakaratul maut, roh sudah sampai di tenggorokan, berarti apa? Amal soleh tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, apabila matahari terbit dari barat alias kiamat datang, itu sudah amal soleh tidak diterima. Maka kita diperintahkan apabila orang ingin tobat, segera bertobat. Ajiru bintawati malam yughadir. Ajilu bintawati, segeralah bertobat sebelum
begitu sebelum roh sampai di tenggorokan. Malam yuberkir ajilu bitaubati malam yuberkir ajilu bitaubati qoblal maut. Ini kadang-kadang ini lafaz ini dipakai takhir. Ajilu bitaubati qoblal maut wa ajilu bitaubati malam yuberkir. Bertaubatlah sebelum datangnya maut, bertaubatlah sebelum roh sampai di tenggorokan. Jadi roh itu kalau sampai di tenggorokan, tobatnya gak diterima. Kita ingat Fir'aun itu sebetulnya mengakui Tuhannya Nabi Musa itu yang benar, mengakui. Tapi apa? Pengakuan Fir'aun ini adalah terlambat. Ketika sudah sakaratul maut dalam tenggelam, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman. Amantu artinya aku beriman. Ya. Amantu, aku beriman. Amantu bi Rabbi, dengan Tuhannya Musa wa Harun. Hanya Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Dan yang benar Tuhannya Nabi Tuhan. Yakin mengakui Fir'aun. Tapi karena pengakuan Fir'aun ini sudah sakaratul maut, sudah sampai nafas di tenggorokan, maka pengakuan Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramal soleh ini pun ternyata apabila kita terlambat juga tidak juga diterima oleh Allah. Beramal soleh, maka orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan, baik dari laki-laki ataupun perempuan, maka amal yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya sakaratul maut, sebelum datangnya atau terbitnya matahari dari barat alias hari kiamat. Demikian pula ibu bapak, amal soleh itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila amal soleh tadi, karena yang disebutkan amal soleh itu adalah al-ikhlasu lillah yang pertama, yang kedua al-ittiba'u bima syara'. Yang pertama yang disebutkan as-solehah itu adalah amal yang ikhlas karena Allah. Jadi perbuatan yang disebut as-solehah itu perbuatan yang memang ikhlas karena Allah. Karena perbuatan itu kalau tidak ditujukan untuk Allah, berarti apa? Perbuatan juga tidak akan diterima oleh Allah. Maka harus mempunyai dua kriteria. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, yaitu mengikuti syarat masyru', mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ingin bertaubat, tapi kalau taubatnya keliru, yang seharusnya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, malah mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang itu ingin beramal soleh, caranya bagaimana? Ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang itu ingin menghapuskan dosa, cara bagaimana? Datang kepada orang yang mungkin dia yakini orang ini orang suci,
yang akhirnya apa? Dia bayar duit. Maka dengan dia membayar duit tadi, dan semuanya dosa-dosamu sudah diampuni. Dia menjaminnya. Tahu, saya pernah dengar itu orang ingin menghapuskan dosa dengan cara apa? Tukeran pasangan. Dan maaf ini cerita nyata ini terjadi, maaf, yaitu orang yang tunarungu. Jadi di Ranco itu ada majelis taklim MTA, majelis taklim tunarungu. Dan ceritanya di Indonesia itu ketuanya ada di Ranco, ketuanya. Jadi setiap hari Sabtu ada perkumpulan di situ orang tunarungu. Ini dengan sendiri itu dulu sebelum ngaji apa itu suka tukeran pasangan. Yang nama apa tunarungu itu kan, tunarungu kan namanya nggak bisa dengar, ngomong juga nggak bisa. Maka Qurannya sendiri juga beda, bukan kayak kita ini Qurannya ada gambarnya namanya ini. Jadi kalau alif lam mim, oh alif itu begini, lam begini, mim begini. Saya menghafalkan alif lam mim doang. Saya buka Quran, ternyata tapi beliau cepat sekali kalau dia itu. Dia ngaji pakai gerakan tangannya. Itu dia punya keyakinan tadi. Tukeran pasangan itu bisa menghapuskan dosa. Inilah yang saya sebutkan tadi. Orang pengen minta ampun malah dapat, yaitu murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Caranya tidak benar. Oleh karena itu ingin beramal soleh itu ada caranya. Sampai Allah Subhanahu firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian semua yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi apabila kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Ngikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya Allah mencintainya saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu beramal soleh itu bukan semaunya nafsunya sendiri. Beramal soleh itu juga harus mengikuti syariat tadi, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ingin sholat nggak boleh. Kita punya rencana sendiri, ikuti kita sendiri nggak boleh. Saya ingin sehat, ya, maka sholat saya jadikan satu, ya. Saya jadikan satu niat dia, saya jadikan satu di waktu subuh biar saya dapat sehat. Usolli fardhu wal asri wal maghrib wal isya wal subuhi lillahi ta'ala Allahu akbar 17 rakaat sambil olahraga nggak boleh. Ikuti nafsu. Allah sudah tentukan melalui Rasulullah bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, nggak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah malah salah. Bukan kayak anak kecil yang ditanya, sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Salah. Ada yang lain menjawab 3 rakaat, saya 4 rakaat. Ada salah, makanya 3 rakaat. Sholat subuh dari dulu sampai sekarang ya 2 rakaat. Maka dari itu amalan yang soleh yang disebutkan as-sholihat adalah amalan tentunya
yang masyru' sesuai dengan syariat, amalan yang ikuti Rasulullah SAW. Maka amal soleh itu diwajibkan pada siapa saja? Semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, kecil atau besar, dewasa atau tua, semuanya mempunyai kewajiban untuk yaitu beramal soleh. Wa mu'min, dan didasari dengan iman. Karena amal yang soleh yang tidak didasari dengan iman, tentunya amalan itu tidak disebut dengan amalus soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, agar mereka tidak menjadi orang yang rugi. Karena itu Bapak, kita tidak cukup hanya beriman dan beramal soleh. Ada juga yang diperintahkan oleh Allah kalau kita baca surat Al-Asr, selain beramal soleh, kita juga diperintah untuk watawasau bil haqq, yaitu apa? Mengajak untuk orang berbuat benar. Jangan sampai ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kita diam saja. Yang penting saya sudah menjadi orang yang soleh. Semua yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah sudah saya kerjakan. Menjadi orang yang soleh ternyata belum cukup juga apabila tidak juga memberi nasihat tentang kebenaran. Kenapa? Karena apabila seseorang itu membiarkan ada orang lain berbuat maksiat, dibiarkan, berbuat kemungkaran, dibiarkan, maka nanti di akhirat akan menuntut kepada orang-orang yang soleh. Saya contohkan ketika kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita nggak sholat, kita biarkan, berbuatnya nggak baik, kita biarkan, nanti di akhirat akan menuntut kita. Termasuk para pemimpin-pemimpin yang mengajak rakyatnya, anak buahnya untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, maka nanti di yaumil qiyamah kelak akan memintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menuntutnya. Maka kita bisa baca itu berentet ayatnya di surat Al-Ahzab, ayat yang mau akhir. Di antaranya ayat yang ke-67 68 Allah firmankan, wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubarana wa adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adab wa anhum la'nan kabira. Wa qalu, mereka berkata, mereka memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang yang berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, dibiarkan, maka nanti akan memohon kepada Allah, protes kepada Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atokna, kami taat, sadadana, kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubarana, pembesar-pembesar kami, wa adalluna sabil, sehingga kami tersesat jalan seperti ini. Hati-hati yang jadi pemimpin, kita termasuk rumah tangga kita. Ya. Maka apabila mengikuti pemimpin atau ketika pemimpin membiarkan anak buahnya untuk maksiat, maka nanti akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permohonannya Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan, azablah mereka 2 kali lipat. Jadi kalau orang soleh kok membiarkan kemaksiatan itu, dibiarkan, maka nanti azabnya malah 2 kali lipat. Ya Tuhan kami, limpahkan kepada mereka. Dhi'faini maknanya 2 kali lipat, azab 2 kali lipat. Wal anhum
laknat kabira, dan laknatlah sebagai laknat yang besar. Jadi kalau seumpama orang tua tidak mau mendidik anak-anaknya, terus anak-anaknya ternyata tidak mengikuti jalan Allah dan Rasul karena dibiarkan oleh orang tuanya, maka nanti anak itu akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, timpakan oleh kedua orang tua kami siksaan 2 kali lipat. Kalau anak disiksa 1000 tahun, berarti apa? Orang tua yang membiarkan anaknya harus disiksa berapa tahun? 2000 tahun, 2 kali lipat. Dan siksalah dengan azab yang besar. Makanya di dalam surat Al-Asr itu Allah sebutkan kita masih masuk golongan orang yang rugi kalau hanya beriman dan beramal soleh. Harus dilanjutkan, yaitu watawasau bil haq. Ditambah lagi satu lagi, karena kalau enggak kita masih rugi juga. Butuh juga kesabaran. Memang demikian kan? Kalau kita menyuruh orang berbuat baik tanpa sabar mustahil. Menyuruh anak-anak kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya tentunya butuh sabar. Butuh sabar. Oleh karena itu, orang yang senantiasa sabar ini luar biasa. Kenapa disebutkan di dalam surat Al-Asr sabar termasuk tidak rugi? Karena balasan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab. Amalan-amalan itu banyak. Ternyata amalan sabar itu disebutkan bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10 dari pojok itu ujungnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Apa artinya bighairi hisab? Gak dihitung. Saking banyaknya. Semakin sabar seseorang, semakin pahalanya besar. Semakin pahalanya besar. Sabar. Apa itu makna sabar? Menahan diri dari kejulan jiwa itu sabar. Nyuruh anaknya sholat, sudah 3 kali, tetap aja belum menjabat. Tetap sunnah, sholat, walaupun sampai 10 kali kita ada kita 10. Itu kewajiban orang tua. Jangan saya mengatakan sudah abang ini berkali-kali nggak ngomong, ya sudah. Nah, itu namanya nggak sabar itu. Tentu saja bagaimana caranya biar dia bangun. Kan biasanya pinter itu orang tua itu merayu anaknya. Nah, bangun, nanti kalau sudah sholat, tak beliin ini atau tajak ini, insya Allah bangun. Makanya Pak, sabar itu memang berat, sehingga memang setiap amalan yang berat itu juga pahalanya pasti besar. Sehingga Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Zumar ayat yang ke-10 dari ujungnya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya balasan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab. Maka itulah orang-orang yang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira. Fa'ulaika, maka mereka yang turunan akan dimasukkan surga. Jadi kalau kita mengingatkan surga dan kita disebutkan, jangan cuma mengaku-ngaku yaitu akan masuk surga.
Jangan mengaku-ngaku juga menjadi orang yang beriman. Karena orang-orang Yahudi juga mengaku dirinya lah yang masuk surga. Orang yang Nasrani juga mengaku dirinya lah yang masuk surga. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 111 itu adalah jawaban Allah terhadap orang-orang Yahudi dan yang Nasrani yang mereka itu mengaku bahwa dirinya yang masuk surga, yang lainnya nggak ada yang masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kata Allah apa? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kalau memang ingin masuk surga, siapapun dia harus apa? Beriman dan beramal soleh. Jaga iman dan juga beramal soleh. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu masuk surga. Maka di ujung ayat ini wala yuzlamuna nakira, dan Allah Subhanahu wa taala sini dan mereka tidak dizalimi nakira sedikit pun. Nakir pakai kof ini bukan pakai k, yang pakai kof. Nakira, nakira sering terjemahannya disamakan dengan zarrah. Karena dari ayat faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang beramal sebesar zarrah. Zarrah itu tidak tahu sebesar apa itu zarrah. Kalau saya dulu ngaji waktu di pondok itu zarrah pasti diartikan apa? Sebesar biji sawi. Sedangkan saya dikatakan kalian biji sawi itu sudah biji sawi mungkin kecil ya. Sekarang zarrah sekarang diterjemahkan bukan sebesar biji sawi, sebesar atom. Karena ada yang kecil. Tapi kalau saya ngomong atom kelihatan ke atom. Kalau biji sawi mungkin kecil tapi masih kelihatan. Ya, sebesar zarrah. Maka nakira itu sering disamakan terjemahnya dengan zarrah. Sedikit, kecil. Ada mufasir yang sering juga menjelaskan nakira itu seperti selaput yang ada di biji kurma. Jadi Bapak kalau buka kurma aja, kalau kurma itu bukan ada di bijinya ada selaput yang tipis itu. Nah, itu nakira itu, ya, selaput yang tipis itu pada biji kurma itu adalah nakira. Atau nakira juga ada yang kasih makna lubang yang kecil pada biji kurma. Kurma itu ada lubangnya kecil, lubangnya kecil, namanya nakira. Jadi intinya apa? Nakira itu sesuatu yang kecil, yang sedikit, maka mereka tidak dizalimi sedikit pun. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan kita ini semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang sempurna. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka tidak pernah ada rasa takut, ada rasa sedih. Kenapa? Karena dia yakin semua yang dilakukan itu semua yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Maka kita lanjutkan satu lagi untuk melengkapi ayat yang di atas ini karena masih ada kata wa juga ini. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Wa man ahsan, dan barang siapa dan siapa ahsan yang lebih bagus
mana yang lebih bagus agamanya? Mimman, daripada orang yang aslama menyerahkan diri wajhahulillah, wajahnya kepada Allah, alias ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Ibrahim alaihissalam hanifa, yang lurus. Di sini Allah firman-Nya menyebutkan waman ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik. Maka ada ihsan. Ihsan ada iman, ada Islam. Ketika disebut apa namanya ihsan? Mahwal ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah. Kalau saya disebutkan dengan ihsan itu ya orang yang beribadah kepada Allah, anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan dia itu melihat Allah, dilihat oleh Allah, melihat Allah, dilihat oleh Allah. Fa'illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian tidak mampu melihat Allah, tapi yakin bahwa di dalam beribadah itu dilihat oleh Allah. Ibu bapak, kalau kita itu pas ibadah kok merasa diawasi oleh Allah, saya yakin insya Allah kita berusaha ibadah, berusaha yang khusyuk. Kalau merasa diawasi oleh Allah, maka orang yang ihsan itu orang yang sudah merasa segala sesuatunya dilihat oleh Allah, ibadahnya dilihat oleh Allah. Makanya kita itu, kenapa kita sholat berjamaah, kita ingin melakukan perbuatan yang terbaik, karena perbuatan itu untuk Allah, bukan semaunya saja. Sholat kadang-kadang Masya Allah 4 rakaat bisa 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah salah. Boleh gak kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalamualaikum. Hati-hati juga. Assalamualaikum lagi. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak sendiri sebetulnya kalau maaf ya, mengucapkan Assalamualaikum itu salah. Kalau salamu, pengenmu harus ditambahi alif lam. Assalamu. Satu Quran itu tidak ada kalau ada alif lamnya dibaca pun tidak ada. Kalau sudah ada alif lamnya dibaca pun. Assalamu. Salamu juga tidak ada. Salamu tidak ada, yang ada salamun. Alif lamnya dihilangi, bunyinya jadi salamun. Itu namanya kalimat isim. Salamun, sifat atau benda itu tandanya bisa alif lam, bisa yaitu tanwin, bisa ditambahin mim di depannya. Nah, jadi kalau salamun benar salamun, kalau salamu malah salah. Makanya assalamu alaikum. Kalau salamun alifnya kan ketinggalan. Maka ada di surat Yasin yang kita baca sering, salamun qaulan min rabbir rahim. Hati-hati juga kalau ingin mengakhiri dosa, ingin mengakhiri doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terusannya apa itu? Wassalamun. Ayo, wassalamun apa? Wassalamun. Wassalamun. Makanya kalau tak yakin dicek itu surat setelah surat Yasin, surat As-Saffat. Nah itu ujungnya itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Saya sebutkan kalau nggak ada alifnya harus dibaca mun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
tapi maaf mayoritas membaca wassalamun. Kita ada orang doa. Kita pas habis sholat imamnya baca doa, benar. Kalau dia baca wassalamun, itu yang tepat. Karena apa? Di situ nggak ada alif lamnya. Wassalamun. Makanya kalau mun itu pasti nggak ada, alnya nggak ada. Assalamu alhamdu al-qomaru, kan nggak ada alhamdu, al-qomaru nggak ada. Itu kalau akhir doa, ingat-ingat. Maka di dalam ayat ini Allah firmankan kembali, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang senantiasa menyerahkan diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia muhsin. Apa yang disebutkan muhsin? Orang yang berbuat baik. Orang muhsin terjemahnya adalah al-amalus sholihan, orang yang senantiasa berbuat baik. Ini artinya muhsin. Muhsin adalah berbuat baik. Dan di dalam berbuat baik ternyata ibu bapak kita harus cerdas. Bagaimana cara kita berbuat baik? Allah teruskan ayatnya, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Di dalam kita beramal saleh itu ibu bapak harus ikuti millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Caranya bagaimana? Ketika kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka kita sudah mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ada amalan-amalan yang termasuk amalan Nabi Ibrahim salam itu yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun ketika bersolawat disunahkan juga kalau pas kita sholat ditambahi namanya sholawat Ibrahimiyah. Ada kan namanya? Kama sholaina ala, nah itu Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Ketika Allah sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu juga cukup juga, tapi ada sunnahnya ditambahin sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Emang kita diperintah juga oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim ya hanifah, yang hanif, yang lurus. Maka ketika kita sudah mengikuti Rasulullah, maka kita sudah mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya kita beramal soleh harus cerdas, tidak boleh semua kita sendiri. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di ujung ayat ini disebutkan wattaqallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Ibrahim khalila, kekasihnya, ya kekasihnya. Ada yang mendapatkan gelar khalila, khullah, kekasih Allah. Satu Nabi Ibrahim salam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat ujung ini Allah sebutkan Nabi Ibrahim ini untuk menyentuh, menggugah hati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani juga mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya. Sehingga kalau menginginkan surga, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cara bagaimana? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan Ibrahim di situ untuk menyentuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau memang menginginkan surga, jangan cuma pengen saja, cuma berangan-angan saja, tapi caranya bagaimana? Ikuti milah Ibrahim yang hanif. Dengan cara bagaimana? Mengikuti Rasulullah sama dengan kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam.
karena itu inilah kita di dalam beramal soleh, tentunya kita harus juga cerdas juga ya. Harus apa itu? Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa jadikan depan diri kita itu kita sadari. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangnya mohon maaf, kita berhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.